Hai, balik lagi dengan saya Jess, dan ini adalah video part kedua tentang cara bikin iklan di Facebook untuk jualan kelas online. Oke, nah sebenarnya cara ini Anda nggak harus jualan kelas online gitu ya. Anda bisa pakai cara ini untuk berjualan apa saja yang Anda inginkan. Jika Anda belum nonton video yang part 1, sebaiknya Anda nonton dulu ya video yang part 1. Anda bisa klik langsung di atas. Nah, sebenarnya ada 3 fitur Facebook yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama adalah tentang lookalike audience. Yang kedua adalah tentang remarketing. Yang ketiga adalah tentang scaling. Pasti Anda pengen kan kalau hasil iklan Anda itu seperti ini, atau seperti yang ini, atau seperti yang ini. Oke, nah kalau Anda ingin mendapatkan hasil seperti itu, Anda perlu menonton video ini sampai habis. Oke, kita langsung masuk yang bagian yang pertama, yaitu tentang lookalike audience. Apa itu? Lookalike audience adalah fitur Facebook di mana kita bisa nampilin ads kita, nampilin iklan kita kepada kembarannya pembeli produk Anda. Kembaran dalam tanda kutip ya, bukan kembaran secara fisik, tapi kembaran secara aktivitas online, perilaku online. Jadi Anda bayangkan begini, ketika Anda suka dengan sepak bola, Anda suka dengan tim tertentu misalnya, Anda pasti like, komen, dan share konten-konten tentang tim tersebut. Oke. Atau mungkin Anda ngomongin tentang tim itu sama teman Anda di WhatsApp misalnya. Si Facebook ini bisa nge-track aktivitas Anda secara online. Dia jadi tahu nih, oh si ini tuh sukanya ini, oh si itu tuh sukanya itu, gitu. Dan Facebook bisa kayak ngumpulin satu grup orang yang punya kesukaan yang sama, punya perilaku online yang sama, yang mirip gitu. Nah, jadi kita mau ngasih tau ke Facebook nih, kalau kita udah punya data pembeli, oke? Kita udah punya data pembeli, dan kita pengen ngasih tau ke Facebook kalau Facebook tolong dong tampilin iklan gua di kembaran-kembarannya dari pembeli-pembeli gue gitu. Jadi dengan tujuan adalah, goalnya adalah kita bisa mendapatkan presentasi konversi penjualan yang tinggi, karena target iklan kita sesuai dengan profil pembeli kita yang sesungguhnya. Kita langsung aja masuk ke cara yang pertama, gimana caranya bikin lookalike audience. Oke, bagian pertama kita mau bikin lookalike audience ya. Kita masuk ke Ads Manager. Nah, sekarang kita pengen fokus bikin lookalike audience untuk orang-orang yang udah pernah beli, oke, udah pernah melakukan purchase. Udah nyampe Ad Manager, kita klik yang Business Tools, lalu di sini kita ke bagian audiences. Oke, klik. Nah, di bagian audiences ini kita klik yang namanya Create Lookalike Audience. Oke. Lalu bagian atas kolom pertama kita klik saja. Nah, ini adalah kita mau menentukan source-nya di mana. Source untuk membuat lookalike audience itu apa? Source-nya itu akan adalah orang-orang yang membeli produk kita kan, membeli kelas kita. Oke, dalam hal ini produknya kan kelas online. Nah, kita cari di sini, masukin pixel yang pernah kita buat, yaitu di mana pixelnya adalah ini kan, kelas online JC. Oke, saya klik pixelnya. Nah, lalu nanti di sini ada recommendation-nya langsung ke purchase. Jadi Facebook langsung ngasih rekomendasi bahwa yang mau kita bikin lookalike audience-nya adalah purchase. Jadi orang-orang yang melakukan pembelian gitu. Nah, bisa juga kita melakukan, kita pilih sendiri event ya, nggak harus purchase. Bisa juga kita bikin kayak lookalike audience dari leads bisa, atau dari orang-orang yang initiate checkout. Oke, jadi kalau yang dari leads berarti kita melakukan lookalike audience, mencari kembarannya orang yang pernah daftar tapi nggak bayar gitu kan, lead. Kalau initiate checkout berarti kita mencari orang-orang yang kembarannya yang pernah initiate checkout. Jadi sampai ke bagian mau transfer gitu ya, tapi dia belum transfer ya kan. Initiate baru checkout aja, baru masukin
data-datanya aja, mirip sama lead lah. Oke, tapi yang kita mau kan yang Anda mau pasti kan Anda mencari kembarannya orang-orang yang purchase, ya kan? Makanya kita pilihnya yang purchase. Oke, recommended, yang recommended. Nah, karena di sini unique customer yang baru baru ada 1 orang yang pernah purchase gitu ya. Maka kita coba dulu ya, apakah bisa atau enggak. Biasanya Facebook itu mempunyai kayak nilai minimum orang yang harus purchase itu berapa. Baru kita bisa buat lookalike audience-nya. Oke, nah lalu kita ke bagian select audience location. Di sini kita pilih Indonesia karena kita mau target orang Indonesia. Oke, nah lalu di bawahnya adalah kita mau set nih, lookalike audience-nya itu mau berapa persen. Oke, nah kalau 1% adalah berarti iklan kita tuh bisa nge-reach gitu ya, menggapai ya, reach itu menggapai ya. Potensial reach-nya adalah 1,89 juta orang ya. Berarti ada kemungkinan 1,8 juta kembarannya dari pembeli-pembeli kita gitu. Oke, nah kalau saya geser ke 2%, maka ini akan jadi kali 2, 3,78 juta. Lebih banyak memang, tapi lebih tidak mirip. Oke. Jadi semakin ke kanan, saya geser lagi, memang lebih banyak potensial reach-nya, tapi semakin tidak mirip, semakin tidak kembar gitu. Jadi kayak interestnya, kesukaannya, perilaku aktivitas online itu semakin jauh, semakin tidak mirip dari pembeli kita kan. Jadi selalu saya mulai dari 1%. Nah, Anda bisa juga buat langsung 6. Jadi nanti ada kayak 6 lookalike audience, tapi saya belum sampai ke sana. Jadi kita bikin 1 dulu aja, oke? 1 dulu lookalike audience, 1 lookalike audience yang kita pilih yang 1% yang paling mirip. Oke. Lalu kita create audience. Nah, di sini muncul nih warning. Source is too small. Please choose combination of source and event that includes at least 100 people in the same country. Artinya berarti karena pembeli saya belum nyampe 100 pembelinya gitu ya. Berdasarkan si pixel yang udah kita install, Facebook bilang bahwa belum ada 100 orang nih, belum nyampe 100 orang, maka kita harus minimal 100 dulu, baru kita bisa bikin pixelnya. Baru kita bisa bikin lookalike audience-nya. Karena kalau misalnya di bawah 100, dia nggak bisa. Nah, karena belum sampai 100 orang, nanti kalau misalnya Anda sudah lebih dari 100 orang, maka Anda bisa menggunakan cara ini, oke? Nah, gimana sekarang kalau belum 100 orang? Nah, sebenarnya ada cara kedua, yaitu dengan cara manual. Oke, sekalian kita masuk ke topik kedua, yaitu membuat custom audience. Nah, cara keduanya gimana? Cara keduanya adalah dengan membuat custom audience. Custom audience tuh kita bikin sendiri gitu audience-nya. Nanti audience yang kita buat ini akan kita bikin lookalike-nya gitu. Atau kita mau target kembarannya dari audience yang kita buat ini. Nah, kita mau buat audience kita sendiri ya. Saya mau bikin audience yang mencakup pembeli-pembeli saya. Jadi audience ini adalah custom audience pembeli barang saya gitu ya. Ini ada 2 macam custom audience sama custom audience with LTV. Kita bikin yang custom audience dulu ya, yang atas. Saya klik. Nah, custom audience ini karena kita pengen bikin audience yang merupakan pembeli produk kita kan. Hanya kita pilih yang website. Nah, di atas nih. Oke, kita pilih website. Nah, lalu di sini pilih pixelnya. Jangan lupa pilih pixelnya. Kelas online JC, oke. Produknya yang kita mau jual kan kelas online. Kita pilih pixelnya yang kita sudah pernah buat. Nanti kita pilih di sini orang yang purchase. Oke. Pembeli selama berapa hari terakhir. Nah, ini biasanya saya maksimalin 180. Karena di sini bisa maksimal 180 hari. Jadi ini adalah audiens saya, yaitu pembeli saya selama 180 hari terakhir. Oke, saya kasih nama di sini adalah purchase audience gitu aja ya. 180 days. Oke. Purchase audience 180 days
Jadi pembeli-pembeli selama 180 hari terakhir. Oke, nah saya create audience-nya. Nah, sudah saya create, maka saya bisa balik lagi. Bisa bikin lookalike audience-nya, oke? Untuk mencari kembarannya dari si audience tadi yang 180 hari pembeli terakhir. Oke, yaitu adalah kita langsung aja klik di sini, ada langsung menunya dikasih tahu. Create lookalike audience, langsung aja kita klik. Nah, di sini source-nya jelas, source-nya kita pilih yang tadi ya. Yang tadi itu adalah source-nya di other source. Jadi kan ada value based sources, sama satu lagi ada other sources. Nah, kita pilih yang other sources. Di sini kita cari custom audience yang tadi yang kita baru bikin ya. Nah, ini ada purchase audience 180 days. Oke, 180 hari. Custom audience, kita klik. Nah, dia kan ngasih tahu nih, disuruh balik ke value base, tapi nggak usah ya, karena value base tadi kan nggak bisa. Value base yang tadi yang pixel ditolak karena masih di bawah 100 orang. Jadi kita nggak usah klik ini, abaikan aja. Lalu di sini bagian ini kita ketik lagi Indonesia. Oke, dan di bagian bawahnya kita samain aja sama yang tadi penjelasan di awal. Lalu kita klik create audience. Sekarang kita punya nih. Di sini adalah ini adalah audience yang tadi yang baru kita bikin ya. Namanya purchase audience 180 days. Nah, ini adalah orang-orang yang pembeli-pembeli kita selama 180 terakhir. Selama 180 hari terakhir. Nah, yang ini lookalike ID 1% adalah kembarannya dari orang yang membeli produk kita dalam 180 hari terakhir. Oke. Nah, sekarang kita kan mau bikin iklan. Oke, kita mau bikin iklan untuk mentarget orang ini kan. Kembarannya kan. Jangan yang ditarget bukan yang ini ya, bukan yang purchase audience ya. Karena ini orang yang beli kan. Ngapain target lagi iklan gitu kan. Kita mau target kembarannya kan. Kembarannya dari si pembeli kita. Nah, setelah ready, Anda langsung bisa bikin iklannya. Caranya targetnya kayak gini. Di video pertama kan kita udah bahas tentang cara bikin iklan ya. Nah, sekarang saya akan kasih tahu caranya targetin si kembarannya dari pembeli kita. Kita balik lagi ke Ads Manager, klik. Oke, nah ini adalah campaign yang awal sebelum kita buat. Oke, kita bikin lagi ya campaign baru ya, bikin lagi campaign baru. Lalu jangan lupa selalu targetnya adalah conversions. Continue. Kasih nama aja ya, misalnya ini campaign-nya kita mau khusus targetin si lookalike audience ya. Lookalike audience campaign. Oke, nah ini budget optimization biasanya saya selalu on. Saya start mulai dari 50.000 per hari, lalu klik next. Nah, di bagian ini jangan lupa selalu pasang pixelnya. Dan conversion eventnya selalu harus dipasang purchase karena kita mau target pembelian. Oke, kita mau target konversi penjualan, konversi pembelian, konversi penjualan kelas online kita kan. Produk digital dalam hal ini kan kelas online. Jadi kita harus selalu pilih ini. Nah, di bagian bawah saya langsung aja ke bagian audience. Oke. Target audience-nya adalah lookalike audience, purchase audience 180 hari terakhir. Lookalike-nya. Oke, nah ini Anda bisa lihat di sini ada ada lookalike, ada custom audience. Custom audience adalah yang tadi kita buat ya. Purchase audience 180 hari terakhir. Nah, kita mau target lookalike audience ini. Langsung aja pilih di sini, langsung klik. Oke, lah. Setelah ini maka sudah nih. Langsung Facebook ini nge-target kembarannya. Oke, sesimpel itu. Bagian bawahnya Anda tidak perlu lagi otak-atik, oke, langsung aja placement tetap automatic placement, langsung klik next. Dan di bagian ini kita membuat iklan seperti biasa ya. Kita masukin iklan seperti biasa. Oke, nah itu adalah cara untuk membuat lookalike audience dan untuk mentargetnya. Nah, sekarang kalau misalnya Anda sudah punya data pembeli sebelumnya, tapi data pembelinya itu offline gitu. Anda cuman punya kayak misalnya nama, email, nomor telepon,
pembeli-pembeli Anda secara offline. Jadi bukan berdasarkan pixel. Nah, Anda bisa masukin data tersebut ke Facebook Ads, lalu Anda bisa minta Facebook untuk cari kembarannya juga. Caranya adalah seperti ini. Anda pergi ke yang namanya Business Tools, lalu pilih Audiences. Nah, di bagian sini kita Create Audience, klik Create Audience, lalu pilih Custom Audience. Nah, di sini ada Customer List. Kita klik ya, Customer List, lalu klik Next. Nah, di sini ada dua pilihan nih. Kita pilih yang No dulu. Oke, nanti saya akan jelaskan bagian yang Yes-nya. Oke, kita pilih yang No dulu, lalu Next. Nah, di sini sudah saya sediakan data dummy, yaitu adalah data list pembeli saya, kira-kira gitu ya. Ini pembeli-pembeli saya, tapi pembeli ini secara offline. Jadi saya pengen ngupload, misalnya ada 3 pembeli nih. Saya ingin ngasih data ini ke Facebook untuk mereka cari kembarannya dari data pembeli secara offline saya ini ya. Oke, nah data ini saya ekspor dulu. Saya download dalam bentuk CSV, separated values, CSV. Saya klik, oke, nah ini udah ada ya data pembelinya. Lalu saya balik lagi ke Facebook. Nah, di sini saya tinggal drag data pembeli saya yang tadi, CSV filenya, ke sini. Gini. Oke. Setelah saya drag, saya tinggal klik next lagi. Maka Facebook akan ngedetect nih first name-nya, last name-nya, email, dan phone number-nya. Oke, saya balik lagi tadi ke datanya. Nah, di sini Anda bisa lihat nih ada FN, ini adalah first name, LN ini adalah last name, email adalah email, phone adalah phone number. Oke. Nah, phone number-nya kalau bisa Anda selalu tulisnya seperti ini ya. Jadi 628 berapa gitu. Jadi dimulai dengan kode negaranya. Kode negara lalu nomor HP biasanya ya, nomor mobilenya ya. Formatnya adalah seperti ini. Nanti Anda bisa juga cek di deskripsi, saya bikinin formatnya kayak gini. Oke, nah format dari Facebook sendiri itu lebih lengkap sebenarnya. Ada gender, ada country, ada dan lain-lain. Nanti Anda bisa download sendiri formatnya dari Facebook. Ada formatnya. Nah, di sini Anda bisa download list template. Tapi di sini saya buatin template yang simple ya. Ini template yang biasa saya gunakan juga. Biasanya saya cuma ngupload first name, last name, email, dan phone. Nah, biasanya data pembeli itu kan kita cuma punya 4 itu ya. Oke, kalau nggak ada phone gimana? Nggak apa-apa. Kalau nggak ada phone, Anda bisa hilangkan saja kolom phone-nya. Oke, Anda bisa hilangkan kolom phone-nya. Atau kalau misalnya Anda nggak punya emailnya, cuma punya phone-nya, Anda bisa delete aja kolom email. Oke, jadi first name, last name, delete aja kolom email, jadi tinggal first name, last name, sama phone. Oke. Nah, ketika diupload maka kan Facebook akan ngedetect langsung. The first name-nya udah ke-detect nih, tanda centang ini berarti sukses ya. Last name-nya juga udah ke-detect, emailnya ke-detect, dan phone number-nya juga udah oke. Nah, setelah udah seperti ini, maka Anda klik upload and create. Nah, maka Facebook akan mengupload. Selesai nih, seperti ini. Maka udah jadi nih custom audience-nya. Custom audience dari data pembeli offline Anda. Sekarang kita pengen bikin look-alike audience-nya. Kita pengen ngasih tahu Facebook untuk nyari look-alike audience dari data customer offline kita gitu kan. Nah, kita tinggal klik aja create look-alike audience. Nah, di sini data pembelinya pastikan lagi yang paling atas nih sumbernya adalah kita cari yang other sources. Oke, di sini cari yang data pembeli offline. Nah, ini data pembeli offline nih yang tadi kita upload ya. Data pembeli offline sheet 1, lalu masukin lagi negaranya Indonesia. Oke, nah kita tinggal pilih lagi seperti biasa 1% dari 1% orang yang mirip gitu. Tingkat kemiripannya 1%, maka diestimate lagi sekitar 1,89 juta. Lalu kita create audience. Oke, nah maka ada lookalike audience dari data pembeli offline kita. Oke. Nah, itulah caranya gimana bikin lookalike audience dari data pembeli yang kita udah punya, yang kita udah pegang.
Nah, satu lagi adalah kita pengen masukin value-nya. Caranya gimana? Kita klik create audience, lalu kita klik custom audience. Pergi lagi customer list. Nah, di sini kita klik next. Nah, di bagian ini kita klik yes. Apa itu customer value? Jadi gini, nanti saya jelasin secara sekilas ya. Customer value is a value associated with your customers based on how much and how often they spend towards your business. Oke. Jadi nanti ada satu kolom yang kita akan adding satu kolom yang namanya value. Oke. Nah, next dulu. Nah, di sini datanya, maka kita ada tambahan satu namanya value. Nah, biasanya value ini dalam dolar ya. Value ini tuh dalam dolar. Jadi misalnya gini, misalnya Dian Sastro nih. Dian Sastro belanja di toko kita itu, di belanja produk kita sebesar $100. Oke, sedangkan Raditya Dika belanja di toko kita itu ngabisin $50.000. Ria Ricis misalnya $10.000. Nah, kalau dari sini berarti customer value yang paling gede itu siapa? Raditya Dika kan. $50.000, artinya Dian Sastro cuman beli misalnya satu kali gitu. Makanya cuma $100 atau cuma beli beberapa kali doang gitu ya. Tapi Raditya Dika beli lagi. Jadi Raditya Dika itu punya value, customer value yang tinggi gitu. Di penjualan produk kita. Makanya kita kasih tahu ke Facebook, nah customer Raditya Dika ini nilai value-nya lebih tinggi loh daripada Dian Sastro. Makanya nanti kalau kita bikin look like audience, nanti kita bisa kasih tahu ke Facebook, tolong yang customer yang kayak Raditya Dika ini dicari lebih apa ya? Nyarinya lebih serius gitu dibandingkan Dian Sastro. Oke, cari kembarannya Raditya Dika yang lebih banyak dibandingkan kembarannya Dian Sastro. Kan ya. Nah, makanya saya tambahin satu kolom lagi namanya custom kolom value. Nah, ini saya export lagi, download, klik comma separated values CSV. Oke, nah tinggal kita drag lagi ya. Masukin ke sini. Masukin ke sini. Nah, Anda juga bisa ganti nih namanya sih. Di sini bisa data pembeli offline, ada customer value-nya, ada value-nya ya. Tadi kan nggak ada. Oke, nah kita tinggal klik next. Select value column. Nah, value column-nya Anda pilih yang ini. Oke, yang tadi 150.000 sama 1.000. Oke, lalu klik next. Saya cek lagi bahwa semuanya udah kecentang ya. Lalu saya klik upload and create. Oke, successful. Maka saya punya custom audience beserta dengan customer value-nya. Jadi saya udah mengupload data pembeli saya yang udah ada customer lifetime value-nya. Lalu saya tinggal klik lagi create lookalike. Nah, maka saya bisa bikin lagi nih lookalike audience-nya. Oke, saya ketik Indonesia, pastiin lagi data source-nya udah benar, lalu saya klik create audience. Oke, maka saya udah punya 1% data lookalike audience dari data pembeli offline saya yang ada customer value-nya, yang ada customer lifetime value-nya. Nah, sekarang saya akan masuk ke yang kedua, yaitu caranya membuat remarketing atau retargeting. Nah, ini juga salah satu fitur yang wajib Anda terapkan ya dalam beriklan di Facebook. Jadi gini, konsep yang kedua ini adalah didasarkan dengan teori yang namanya efektif frekuensi. Jadi gini, orang itu ketika dia memutuskan untuk membeli sebuah barang, sebuah produk, dia nggak serta-merta ngelihat langsung beli, oke? Menurut statistik, menurut sebuah teori yang namanya Rule of Seven, the Rule of Seven, calon pembeli Anda itu perlu melihat konten Anda atau iklan Anda sampai 7 kali. Baru mereka akan memutuskan untuk membeli. Gitu.
Jadi pas mereka lihat pertama kali, Anda pernah merasakan pasti ketika Anda melihat iklan itu satu kali, Anda belum tertarik, Anda kayak ngelewat sekelibat. Kedua kalinya mungkin Anda juga cuman kayak nggak gitu merhatiin gitu ya. Ketiga kali, keempat kali, kelima kali, Anda mulai penasaran, ini produk tentang apa sih gitu. Anda mulai lihat, mulai perhatiin. Lalu ke 6 kali, ke 7 kali, Anda lihat lagi, Anda baru memutuskan untuk membelinya. Kayak gitu. Ada juga teori yang mengatakan bahwa calon pembeli itu harus melihat sampai 25 kali. Oke, 25 kali ads, iklan atau konten yang kita buat, gitu, yang Anda buat. Nah, tapi berdasarkan pengalaman saya selama beriklan di Facebook, itu frekuensinya sekitar 4 kali. Oke, jadi 4 kali mereka melihat iklan, mereka baru memutuskan untuk membeli. Yang paling penting adalah di fitur remarketing atau retargeting ini adalah cost untuk membayar iklan yang kita keluarkan itu jauh lebih murah dibandingkan kita mengiklan kepada orang-orang baru gitu ya, orang-orang baru yang baru pertama kali melihat iklan kita. Cost-nya jauh lebih murah. Dengan cost yang lebih murah kita bisa mendapatkan konversi penjualan yang lebih tinggi. Oke, kita langsung aja masuk ke yang kedua ini, caranya bikin remarketing atau retargeting ads. Anda pasti pengen bikin remarketing. Remarketing ini sangat-sangat powerful ya. Jadi ini cara yang paling powerful kedua yang selain lookalike audience. Yaitu adalah kita mentarget kembali, kita menunjukkan kembali iklan kita kepada orang-orang yang pernah mengunjungi website kita atau yang pernah engage dengan kita tetapi mereka belum beli. Oke, mereka udah pernah ngunjungin, mereka mungkin udah pernah nge-like, mereka mungkin udah pernah sampai ke bagian check out, tapi mereka belum bayar gitu. Oke, mereka belum sampai ke pembayaran, intinya itulah. Nah, kita mau target lagi iklan kita kepada orang-orang seperti itu. Nah, sekarang kemana? Kita masuk lagi ke business tools, lalu ke audience. Nah, di bagian audience ini kita akan bikin audience, kumpulan audience nih, yang tadi, yang orang yang udah pernah ngunjungin, yang orang udah pernah sampai udah jadi lead, udah ngasih data diri, email, nama, nomor telepon, udah nge-like mungkin iklan kita dan lain-lain. Pertama ke create audience, lalu custom audience. Oke. Klik website dulu. Pertama kita mau bikin berdasarkan pixel ya. Pilih pixelnya. Nah, kita pilih nih. Sekarang kita pilih yang dari yang check out dulu deh ya. Jadi orang-orang yang udah pernah sampai ke tahap check out tuh udah sampai ke tahap hampir bayar gitu ya. Udah muncul harganya, udah muncul rekeningnya, virtual account banknya udah muncul, tapi dia belum bayar. Oke, kita mulai dari yang check out. Nah, ini dimaksimalin aja. Biasanya saya selalu maksimalin dulu lah ya. Pakai cara paling umum dulu, dimaksimalin 180 hari. Dan jangan lupa exclude. Kita kan nggak mau, kita cuma pengen ngincer orang yang belum bayaran. Berarti kita exclude purchase. Oke. Jadi kita mau target orang yang udah sampai tahap check out, tetapi dia belum beli, belum purchase. Oke, ini juga 180. Nah, saya kasih nama audiens ini adalah initiate check out 180 hari. Oke. Ini adalah audiens pertama. Nah, di sini kita cancel dulu, jangan diklik dulu, kita cancel. Kita mau bikin lagi yang lain, oke? Yang kedua, ke website lagi, lalu kita pilih orang yang udah pernah jadi lead kita, oke? Udah pernah masukin nama, email, nomor telepon. Tapi dia belum bayar ya, baru kayak sign up doang. Nah, ini agak mirip sebenarnya pelakuannya sama check out ya. Tapi kita nggak apa-apa, kita bikin aja. Lalu ini lead, pilih lead, exclude purchase. Lagi-lagi exclude purchase. Lalu kita tulis lead
180 hari. Oke. Dan lalu kita pilih lagi custom audience, website lagi. Nah, kita pilih yang sebenarnya masih bisa ya, ada view content, ada page view, ini semua nanti dibuat satu-satu. Oke, tapi saya ingin langsung lengkap dulu ke visitor by spend. Oke. Nah, ini adalah orang yang mengunjungi website kita atau website atau kelas produk kelas online Anda. Tetapi yang top 25%. Jadi orang yang yang 25% dari mereka itu lebih lama berada di website Anda gitu. Oke, nah ini saya klik lagi 180 days. Nah, tulis spesifik web page-nya ya. Jadi Anda masukin kayak landing page kelas online Anda, landing page produk digital Anda. Oke, dalam hal ini saya masukin lagi, saya buka lagi landing page-nya. Oke, ini adalah landing page kelas online saya, landing page produknya. Saya copy URL-nya, saya masukin ke sini. Oke. Nah, artinya adalah orang yang pernah visit ke landing page ini, tapi dia menghabiskan waktu lebih lama gitu dibandingkan orang-orang lain. Jadi top 25% tuh gitu. Nah, Anda juga bisa bikin yang kayak top 10%, top 5% gitu ya. Bisa bikin satu-satu custom audience-nya. Oke. Itu tergantung Anda, nanti bisa dites masing-masing. Nah, tapi saya bikin dulu di sini top 25%. Oke, top 25%. Nah, exclude-nya jangan lupa, exclude selalu yang purchase. Jadi kita nggak perlu iklan lagi ke orang yang udah pernah beli kan. Jadi kita exclude yang purchase. Nah, di sini saya pilih visitor 25%, 180 hari. Visitor top 25% ya. Visitor top 25%, 180 hari. Oke, create audience. Nah, di sini ada tulisan nih, audience size might be too small. Karena memang belum ada orang yang banyak orang yang mengunjungi page itu gitu. Tapi nggak apa-apa, kita create audience aja. Sebaiknya sih ini semua custom audience ini sebaiknya ya semuanya dijalankan ketika Anda sudah banyak traffic gitu ya. Sudah banyak masuk traffic. Karena lebih banyak traffic, maka machine learning Facebook akan lebih pintar gitu untuk menganalisa traffic tersebut. Ayo lanjut lagi. Sekarang kita mau create custom audience. Oke, nah kita pengen target sekarang adalah orang-orang yang pernah engage dengan postingan kita. Bisa dengan ad kita, bisa dengan iklan kita, atau dengan postingan organik. Oke, biasanya di Instagram dan Facebook. Saya akan tunjukin contohnya di Instagram dulu ya. Nah, ini ada Instagram account, kita klik aja. Lalu pilih Instagram Anda, oke. Pilih Instagram account Anda. Lalu klik di sini. People who engage with any post or ad. Oke, ini ada banyak nih pilihannya. Anyone who visited your professional account profile. People who send message, orang yang pernah ngirim message, nge-DM. Orang yang pernah nge-save postingan kita, atau orang yang pernah visit. Nah, masing-masing ini Anda bisa bikin custom audience-nya gitu ya. Saya bikin aja salah satu ya. Lalu, yang paling atas ini adalah everyone who engage with your professional account. Oke, nah ini bisa dilihat keterangan di sini, includes people who visited your profile or took an action on your post or ad, such likes, comments, saves, carousel swipes, button taps, or shares. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, orang yang engage lah bisa dibilang ya. Nah, saya pilih dulu yang paling atas. Oke, everyone who engage in the past 365 days. Oke, saya mau incar orang ini. Nah, nanti Anda bisa kasih nama di sini. Namanya adalah misalkan engage professional engage account aja lah ya. 365 days. Oke, nah kita bisa kasih nama kayak gini, lalu kita create account, create audience. Oke, nah ini kita done dulu. Nah, kita udah punya banyak nih audience-nya. Saya
tunjukin satu lagi, yaitu custom audience yang berinteraksi sama Facebook sekarang. Oke, ini ada Facebook page. Lalu di sini juga ada pilihan masing-masing banyak. Oke, saya pilih salah satu aja ya, everyone who engage with your page. Atau saya pilih yang lain deh, saya pilih people who send message. Oke, berarti orang yang pernah send message di FB page selama 365 hari terakhir. Oke, nah saya bisa create audience dan saya tadi saya udah kasih contoh beberapa ya custom audience-nya. Lalu kita mau target orang-orang ini. Oke, kita mau target itu maksudnya kita pengen remarketing namanya, retargeting. Orang yang udah pernah engage sama kita, orang yang udah pernah ngunjungin kita mau target lagi. Ada caranya adalah kita balik lagi ke Ads Manager. Oke, di sini kita buat lagi campaign. Oke, create lagi campaign baru. Biasanya saya kasih nama ini, jangan lupa klik conversions, lalu continue. Nah, saya kasih nama konten ini adalah saya kasih nama campaign ini adalah remarketing ya, remarketing campaign. Lalu saya klik on budget optimization-nya, biarin aja 200.000, lalu klik next. Nah, di bagian sini ada pixel, jangan lupa pilih lagi pixelnya. Lalu eventnya pilih lagi yang purchase, jangan lupa, selalu kita mau target purchase. Di scroll ke bawah, di bagian audience ini gampang, nanti tinggal klik aja di sini, bagian audience. Nah, tinggal pilih custom audience. Oke, lalu Anda pilih yang tadi Anda buat tuh yang mana? Yang Anda mau target lagi tuh yang mana? Oke, biasanya satu ad set saya pilih. Ini kan kita di level ad set ya. Satu ad set itu saya pilih satu custom audience. Oke, misalnya saya pilih dulu yang initial checkout ya. Initial checkout 180 hari. Nah, saya pilih ini. Udah, lalu saya next. Oke, saya bikin iklannya sekali bla bla bla. Oke, saya udah bikin iklannya, saya publish. Oke. Itu adalah satu ad set. Oke. Nah, ini ad setnya saya kasih nama initiate checkout. Oke ya. Nah, lalu saya yang kedua adalah saya bikin lagi satu satu ad set lagi yang baru dengan targeting custom audience yang berbeda. Nah, caranya biasanya saya tinggal duplicate aja yang initiate checkout ini, saya klik duplicate. Oke, maka dia akan mengcopy targeting yang tadi initiate checkout. Lalu di bagian ini langsung aja saya klik duplicate. Saya biarin aja yang ini semuanya udah betul. Nah, yang di sini saya mau target apa nih? Custom audience-nya. Ini kan tadi initiate checkout ya. Nah, ini saya hapus dulu, saya delete. Lalu saya pilih yang lain. Custom audience. Nah, ini saya mau targetin misalnya yang lead dah ya, yang lead. Oke. Nah, yang lead, lalu saya scroll ke atas. Ini lead, saya scroll ke atas, saya ganti namanya, adsetnya jadi lead. Oke. Nah, jadi lead nih. Close. Oke, nanti saya publish, akhirnya dia ke publish. Jadi saya duplicate tujuannya supaya saya nggak bikin lagi iklannya baru gitu. Jadi iklannya sama yang tadi saya check out tadi. Iklan itu maksud ad-nya ya. Nah, jadi di level ad set adalah level dimana kita misahin gitu targetingnya kan. Yang ini adalah ad set yang untuk initial checkout, kita remarketing ke yang orang-orang yang pernah initial checkout. Yang ini adalah orang-orang yang pernah sampai ke lead ya, sampai sign up datanya aja. Oke, satu lagi deh, saya mau duplicate lagi, saya bikin satu ad set lagi, saya targeting lagi ke orang yang berbeda ya, ke custom audience yang berbeda. Nah, ini saya targeting ke custom audience, ke visitor top 25%, oke. Nah, saya kasih nama sini visitor top 25%. Oke.
Nah, ini saya target lagi ke orang-orang yang pernah visit top 25%-nya. Nah, nanti dari 3 ad set ini, maka Facebook akan kayak ngedistribusiin budget mana yang lebih banyak, budget mana yang lebih dikit, itu terserah Facebook. Jadi Facebook yang akan menganalisa berdasarkan keinginan kita gitu ya, berdasarkan tujuan goal kita adalah kita mau mencapai konversi penjualan kan. Dan kalau kita lihat tadi di level campaign, di sini level campaign, kita klik edit di sini. Nah, Anda bisa lihat di sini kan kita taruh 200.000. Saya taruh 200.000 budget daily budgetnya. Maka 200.000 ini akan terdistribusi ke 3 ad set ini. Jadi 200.000 itu akan terdistribusi ke 3 ad set ini, dibagi menjadi 3 ad set. Nah, misalnya kan yang atas ini 100.000, yang ini 50.000, yang ini 50.000, itu semua Facebook yang tentuin. Misalnya yang paling bawah ternyata ngabisin 150.000, yang ini 25.000, yang ini 25.000, itu terserah Facebook, ngomongnya Facebook. Jadi kita udah ngasih tau ke Facebook bahwa kita pengen konversinya besar, konversi penjualan besar. Tapi saya serahkan ke Facebook, Anda serahkan ke Facebook saja bagaimana pendistribusian budgetnya. Oke, itu adalah remarketing ya. Jadi di campaign yang ini kita mentarget lagi orang-orang yang pernah engage atau orang-orang yang pernah visit di website kita. Oke, yang pertama kita udah bahas tentang lookalike audience, yang kedua kita udah bahas tentang targeting atau remarketing. Nah, yang ketiga ini saya akan bahas tentang scaling. Langsung aja saya masuk ke penjelasannya. Jika Anda belum nonton video part 1, part pertama tentang cara bikin iklan di Facebook, sebaiknya Anda menonton video part pertama dulu. Karena scaling ini erat kaitannya dengan yang namanya ROAS atau Return on Ad Spend. Nah, ROAS atau Return on Ad Spend itu harus minimal 3 atau lebih besar dari 3. Oke. Jika lebih kecil dari 3, maka Anda tidak punya power untuk scaling. Nah, jadi harus di atas 3. Kenapa? Nah, saya akan jelaskan di sini. Misalkan budget awal Anda itu Anda menghabiskan ad spend ya, artinya budget Anda itu 100.000. Oke, budget iklan Anda. Jadi Anda menghabiskan 100.000 untuk iklan di Facebook. Dari 100.000 yang Anda habiskan, maka Anda bisa mendapatkan purchase-nya, penjualan senilai 300.000. Karena kan ROAS-nya, Return on Ad Spend-nya 3. Nah, sekarang berarti dari sini kan profit Anda 200.000, betul? Nah, dari 200.000, let's say misalnya Anda keep atau Anda simpan 50.000. Berarti masih ada 150.000 kan? Cash yang Anda punya. 150.000 Anda masukin lagi, Anda spend lagi di Facebook lagi. Jadi ad spend yang kedua 150.000. Dengan ROAS yang tetap sama 3, maka Anda bisa mendapatkan purchase 450.000. Betul? Karena 3 kalinya dari apa yang Anda spend di Facebook. Nah, berarti di sini profit Anda lebih besar kan? Profit kedua, ini purchase kedua ya. Berarti profit yang kedua Anda mendapatkan 300.000, betul? Nah, dari 300.000 Anda masuk kantong nih misalnya 100.000. Nah, berarti ad spend yang ketiga Anda bisa punya power 200.000 kan? Anda masukin lagi ke Facebook. Dengan ROAS yang sama, berarti purchasing ketiga adalah Anda bisa mendapatkan 600.000. Profitnya di sini berarti 400.000. Oke. Nah, ini adalah caranya scaling. Jadi, dari yang pertama kali Anda cuma budget 100.000, makin lama makin naik. Karena uangnya Anda putar lagi gitu. Anda dapat penghasilan, Anda masukin lagi ke Facebook, dapat penghasilan, masukin lagi ke Facebook, dan seterusnya. Bayangkan jika ROAS Anda di bawah 3, hanya 2. Anda akan kesulitan untuk bisa punya power untuk scaling. Nah, tapi di Facebook itu jangan khawatir. Jika Anda punya produk yang bagus, jadi jika Anda bisa membuat penawaran yang bagus, iklan yang bagus,
follow up sistem yang bagus dan lain-lain, Anda bisa mendapatkan ROAS mungkin 4, 5, 6, 7. Itu sangat-sangat mungkin. Oke, dalam beriklan di Facebook. Jika Anda bisa memiliki ROAS di atas 3, maka Anda bisa punya power untuk scaling. Dan pada akhirnya Anda bisa mendapatkan konversi penjualan yang sangat besar nilainya. Oke, itu tadi adalah ketiga strategi yang wajib Anda pakai ketika beriklan di Facebook. Oke, kalau misalnya Anda belum menonton video yang part pertama, silahkan langsung aja lihat di atas, cek nih video part satunya. Semoga konten ini bisa bermanfaat. Silahkan like, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Dan juga jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.